Mengapa otak kita suka mengulang momen-momen stres di masa lalu? Pernah nggak satu kejadian kecil yang sebenarnya udah lewat, tapi muter terus di kepala? Kalimat yang seharusnya nggak lo ucapin, keputusan yang rasanya salah, momen canggung yang muncul lagi pas lo lagi diem atau pas mau tidur. Padahal lu udah bilang ke diri sendiri, udahlah, lupain. Tapi otak lo kayak nggak denger. Kenapa ya? Otak kita suka banget ngulang momen stres di masa lalu. Yang bikin capek bukan kejadian itu, tapi pengulangannya. Lu bisa lagi santai, lagi nggak ada masalah, tiba-tiba otak muter ulang adegan itu, lengkap dengan rasa sesaknya. Dan makin lu coba berhenti mikir, makin kuat dia muncul. Akhirnya lu ngerasa, kenapa sih gua begini? Kenapa otak gue nggak bisa diem? Padahal yang terjadi bukan karena lu lemah, ada alasan biologisnya. Otak kita bukan diciptakan buat bikin kita bahagia. Tujuan utamanya cuma satu, bertahan hidup. Di zaman dulu, mengulang kejadian berbahaya itu penting. Kalau dulu hampir dimakan binatang, otak akan bilang, ingat tempat ini, jangan ulangi. Masalahnya, otak kita masih pakai sistem lama di dunia yang sudah berubah. Sekarang yang berbahaya bukan binatang, tapi rasa malu, penolakan, kesalahan sosial. Dan buat otak, itu tetap dianggap ancaman. Makanya memori stres diputar ulang, bukan buat nyiksa, tapi buat melindungi. Setiap kali lu mengingat kejadian itu, ada dua bagian otak yang aktif. Yang satu menyimpan ceritanya, yang satu lagi menyimpan rasanya. Masalahnya otak nggak tahu kalau ini cuma ingatan. Dia bereaksi seolah-olah kejadian itu terjadi lagi sekarang. Detak jantung naik, otot tegang, pikiran jadi sempit. Dan setiap kali diulang, jalurnya makin kuat. Otak belajar dari pengulangan, bukan dari logika. Makanya walaupun lu tahu ini nggak penting lagi, tubuh lu tetap bereaksi. Inilah yang disebut rumination atau pengulangan stres. Kalau dibiarkan terlalu lama, pengulangan ini bikin otak hidup di masa lalu. Akibatnya, lu gampang capek, fokus ke hari ini rusak. Tidur nggak nyenyak, cemas tanpa sebab jelas, bahkan tanpa ada masalah nyata, tubuh lu tetap berada di dalam mode siaga. Dan lama-lama, lu bukan lagi bereaksi pada kejadian, tapi pada ingatan. Bukan karena hidup lu berat, tapi karena alam stres lu nggak pernah mati. Yang sering salah, kita mencoba melawan pikiran. Padahal yang perlu ditenangkan bukan pikirannya, tapi sistem keamanannya. Bukan dengan memaksa lupa, tapi dengan memberi sinyal. Sekarang gua aman. Fokus ke napas, ke tubuh, ke momen ini. Bukan buat mengusir ingatan, tapi buat memberitahu otak bahwa bahaya sudah lewat. Dan pelan-pelan jalur lama melemah, jalur baru terbentuk. Bukan hilang seketika, tapi reda. Mungkin otak lu nggak pernah bermaksud menyiksa lu. Dia cuma belum tahu kalau lu sudah selamat sekarang. Dan begitu otak merasa aman, dia akan berhenti mengulang masa lalu.